Kondisi perekonomian global gak bisa dipungkiri saat ini lagi campur aduk. Mulai dari perang, beberapa negara yang terancam krisis. Nah, walaupun belakangan ini sempat ada kenaikan pasar yang membuat investor lebih tenang, tapi ada baiknya kita tetap update dengan kondisi makroekonomi untuk menentukan rencana kita selanjutnya. Nah, jika kita lihat pada publikasi data terakhir pekan lalu, Amerika udah memperlihatkan pertanda pemulihan ekonomi mereka dengan angka inflasi yang mulai turun ditambah dengan kondisi ketenagakerjaan yang mulai membaik. Nah, dari pernyataan Jerome Powell yang katanya nggak perlu nunggu inflasi sampai di angka 2% buat nurunin suku bunga acuan di Amerika. Nah, tunggu dulu. Salah satu perusahaan riset terbesar di dunia kripto yaitu Delphi Digital memberikan pandangan yang menarik terkait kenapa kondisi ini belum tentu positif. Penyebab utamanya adalah karena ada faktor bank sentral negara lain yang akan mempengaruhi Amerika yaitu Cina dan juga Jepang. Oke, penasaran nggak gimana sih hubungan mereka itu? Terus gimana dampaknya buat pasar kripto? Oke, kita akan ulas di video kali ini. Let's go! Hubungan Cina, Jepang, dan Amerika. Pertama, kita fokus dulu ke Cina ya, dimana sekarang Cina sedang menghadapi permasalahan yang berbanding terbalik dengan Amerika. Saat ini, Cina sedang mengalami masalah deflasi, berbanding terbalik dengan Amerika yaitu inflasi, di mana berarti jumlah uang yang beredar sedang berkurang drastis dan konsumsi masyarakat sangatlah minim. Nah, deflasi umumnya terjadi karena masyarakat suatu negara lebih memilih untuk menabung dan tidak konsumsi. Di mana kasus ini cocok dengan Cina yang sedang menghadapi ketidakpastian dalam ekonominya, sehingga masyarakat memilih untuk hemat dan jaga-jaga dia itu nabung ya, biar kalau ada apa-apa seperti waktu COVID di tahun 2020, mereka at least lebih siap. Nah, anehnya sekarang Cina ekspornya lagi naik banget karena sekarang nilai tukar yuan itu lagi melemah terhadap dolar. Jadi orang Amerika kalau beli barang dari Cina otomatis lebih murah daripada biasanya. Nah, ini lagi ngetren banget kalau kalian tahu, gak cuma di kalangan industri besar manufaktur yang cari bahan mentah di Cina, tapi juga di kalangan retail seperti dropshipper, Amazon reseller yang dimana ambil barang murah di Cina, terus jual di Amazon Amerika dengan harga yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya meningkatkan nilai ekspor Amerika. Harusnya kondisi ini membuat perekonomian Cina membaik dan gak deflasi kan? Tapi kenyataannya di dalam negerinya sendiri, masyarakatnya gak mau terlalu konsumtif. Jadi ekspor ini belum bisa membantu perekonomiannya. Dalam kondisi ini, idealnya pemerintah ngasih dana bansos dong ke rakyatnya biar mereka bisa naikin konsumsinya. Tapi sayangnya dengan nilai tukar yang lagi hancur, pemerintah gak sanggup buat semena-mena ngasih dana bansos karena nanti inflasi bisa naik mendadak dan nilai tukar yuan menambah hancur terhadap mata uang lain seperti dolar Amerika. Nah, hasilnya sedikit bingung kan? Kalau nggak nambahin jumlah uang beredar, deflasi semakin menjadi. Nah, kalau ditambahin mendadak dari bansos, bisa kelebihan bikin yuan auto lemah di ranah global. Oke, terus gimana dong solusinya? Nah, solusinya sekarang Bank Sentral Cina atau PBOC sedang melakukan penjualan surat utang atau obligasi Amerika yang lebih umum disebut US Treasury. Nah, perlu kalian ketahui kalau Cina itu salah satu holder terbesar obligasi Amerika. Jadi, kalau mereka jual obligasi ini, mereka bisa mempengaruhi harga obligasi Amerika. Kalau obligasi Amerika dijual oleh suatu negara, maka obligasi ini jumlahnya akan semakin banyak di pasar, secara langsung menyebabkan harganya turun. Nah, saat harganya turun, yield atau keuntungan obligasi ini akan naik dan secara gak langsung akan mempengaruhi suku bunga acuan di Amerika untuk naik. Oke, dalam jangka pendek, hasil penjualan obligasi ini akan berujung Cina yang punya dolar Amerika dan mereka bisa manfaatin dolar Amerika ini untuk mereka tukar ke dalam yuan, secara gak langsung naikin nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika dan turunin nilai dolar Amerika.
Nah, kalau kayak gini harusnya bagus kan buat Cina? Tapi kenyataannya enggak begitu. Karena dengan suku bunga acuan Amerika yang naik, justru likuiditas di Amerika akan berkurang karena konsumsi akan semakin sulit. Nah, mengingat Cina juga sebagian besar dana cadangannya masih dalam dolar Amerika, ini akan mempengaruhi di perekonomian Cina juga. Serba salah nggak sih? Nah, mau nggak mau, jadinya situasi yang ideal adalah nunggu Amerika nurunin suku bunga acuan dan nyuntik dana ke perekonomian. Biar di mana Cina itu bisa melakukan hal yang sama ke perekonomiannya dengan tenang. Ini udah terbukti di tahun-tahun sebelumnya, di mana dana bansos dan kredit bantuan dari pemerintah Cina akan membantu menyelesaikan masalah deflasi dan membantu rakyatnya untuk naikin konsumsi lagi. Nah, semua ini terjadi karena emang dominasi dolar Amerika udah gila banget ya. Karena dominasi Amerika setelah menang Perang Dunia Kedua dan ganti gold standar jadi US dollar standar di dunia. Nah, kemungkinan dalam jangka panjang, Cina pengen menurunkan dominasi ini seperti ingin balikin gold standar lagi karena mereka udah beli emas banyak banget nih sekarang. Bersamaan dengan jualan obligasi Amerika, pindahkan alokasi cadangan devisa mereka secara otomatis. Nah, ini kemungkinan akan nyambung ke rencana BRICS ya, buat menekan dominasi Amerika di dunia. Pada awalnya, dengan mulai mengubah transaksi minyak dunia dari awalnya yang dimana harus menggunakan dolar Amerika, sekarang bisa pakai yuan yang nantinya ada rencana bisa ditukar ke dalam emas. Nah, di saat yang bersamaan, Jepang juga lagi melakukan hal yang sama, yaitu jualan obligasi Amerika demi meningkatkan nilai tukar uang dari Jepang. Jepang yang dimana sekarang menjadi pemilik obligasi Amerika terbesar juga lagi jualan ya karena sama alasannya. Pengen nukerin obligasi Amerika ke dolar Amerika dan kemudian nuker ke yen karena nilai yen sekarang lagi turun banget dibandingkan dolar Amerika. Tapi kalau ngomongin Jepang kasusnya beda nih. Di mana mereka gak harus terlalu bergantung sama suku bunga acuan Amerika karena perekonomiannya lebih tertutup dibandingkan Cina dan Amerika dari sisi cara mereka transaksi. Tapi secara menyeluruh, Cina dan Jepang masih bergantung sama Amerika karena gak bisa dipungkiri dominasinya masih sangat besar. Nah, mau gak mau, yang mereka bisa lakukan sekarang adalah atur ulang portofolio aset cadangan devisa mereka dan menjaga nilai tukar mereka sambil bersiap nunggu Amerika nurunin suku bunga acuan bisa menjadi konsumsi di sana makin naik dan secara langsung ngasih likuiditas ke negara-negara di masing-masing. Oke, pertanyaannya pengaruhnya pada pasar kripto gimana, Min? Oke, jadi gini, di awal kan kita udah ngasih tahu tuh kalau pekan lalu kabar dari Amerika itu udah cukup bullish. Tapi Cina dan Jepang bisa jadi penghambat Amerika akan pengetatannya atau mulai menurunkan suku bunga acuan dan menyuntikkan likuiditas ke pasar. Nah, hal ini disebabkan karena Cina saat ini dan juga Jepang jualan obligasi untuk jaga nilai tukar uang mereka, di mana Amerika juga harus menyimbangi dengan jaga nilai tukar mereka dan juga jaga suku bunga mereka karena yield obligasi sedang naik. Nah, intinya jangan terburu-buru FOMO dan bullish sentiment sesaat ya guys, karena Amerika juga masih punya banyak hambatan. Selain kebijakan makro ini, ditambah dengan adanya pemilu nanti di November. Nah, walaupun begitu ya guys, kemungkinan bull market masih bisa kejadian. Karena bisa kita lihat kalau pemilu itu akan selesai di akhir tahun 2024, jadi tahun depan atau tahun 2025 terbuka dengan kemungkinan positif, terutama jika kebijakan mulai pada ekspansif atau kita bisa menyebutnya dovish, terutama di Amerika ya, salah satunya dengan suntikan dana dari pemerintah. Nah, sekarang juga udah mulai beredar nih rumor kalau dalam beberapa waktu ke depan mayoritas bank sentral di dunia akan membuat new normal dengan pandangan yang dovish, semuanya bakal nyuntikin dana likuiditas baru ke perekonomian termasuk pasar keuangan. Nah, laporan ini didapatkan dari Bloomberg di mana di akhir Juni 2024 mayoritas bank di dunia gak bakal naikin suku bunga acuan lagi walaupun belum pasti nurunin dalam waktu yang dekat. Nah, hasilnya narasi ini bisa menjadi pendukung kemungkinan bull run nanti karena dalam kondisi yang dovish
ada kemungkinan suntikan dana ini dilakukan dan pemain besar seperti Amerika, Cina, dan juga Jepang akan dorong naik pasar keuangan. Ujung-ujungnya dananya bakal masuk ke aset berisiko seperti kripto. Nah, gak harus dimulai dari Amerika juga. Karena Cina sendiri pun bisa tiba-tiba merasa siap buat suntik likuiditas dan dia bisa sendirian. Atau kemungkinan barang-barang negara BRICS untuk dorong likuiditas naik. Nah, buktinya adalah di tahun lalu, di mana Cina berhasil dorong perekonomiannya naik saat Amerika lagi kesusahan. Dengan bukti data-data perekonomian dan beberapa aset yang tercatat, volumenya datang dari Cina. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian setelah melihat update makroekonomi kali ini? Komen di bawah ya. Walaupun makro sangat memusingkan, tapi inilah indikator penting yang harus kita amati sebagai investor. Konten eksklusif Memori Republik Rupiah rutin update mengenai komentar pasar dari Beli David ya. Jadi jika kalian bergabung member, kalian akan mendapatkan lebih dulu dan lebih detail daripada yang kita bagikan di YouTube. So, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!